Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam sa warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita Bawaslu Jawa Timur, Bapak Nasrub, Ketua Komisioner Bawaslu Kabupaten Pasuruan beserta jajaran, dan juga kepada kedua narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita bersama. Sebelumnya, karena tak kenal maka tak sayang, mohon izin memperkenalkan diri. Kalau tadi Mbak Devi sudah memperkenalkan, saya perkenalkan lagi. Saya Zumratun Nafisa, biasa dipanggil Ica, anggota SKPP Angkatan Pertama selaku moderator yang ke depan nanti akan memandu diskusi webinar kali ini. Nah, dalam era disrupsi saat ini, tantangan global yang kompleks harus disikapi secara komprehensif. Untuk mewujudkannya, perlu ada yang namanya strategi bagaimana mengembangkan dan menjaga eksistensi dan substansi kelembagaan itu sendiri. Nah, kita sebagai generasi milenial yang kita pahami bahwa teknologi dapat kita manfaatkan generasi milenial itu kan terkenal sebagai generasi yang fluid dari generasi-generasi sebelumnya dan juga Halo? Cek. Lanjut, Mbak. Mohon maaf, ada ini barusan kesalahan. Laptopnya mati. Ya, kita tahu bahwa karakter milenial sudah Mbak Debbie ya? Sudah. Oke. Nah, kita tahu bahwa karakter milenial itu karakter yang mempunyai fluid atau tergolong sebagai digital native yang terbiasa menggunakan internet sebagai sumber informasi untuk mengetahui berbagai pengetahuan seperti itu. Maka berbincang perihal urgensitas penggunaan IT dan peran generasi milenial dalam pengawasan pemilu sesuai tema kita pada hari ini menjadi kebutuhan yang absolut atau kebutuhan yang mutlak bagi generasi milenial seperti saya. Nah, untuk itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa sajakah narasumber kita pada session kita pada hari ini. Beliau yang pertama ada Ibu Eri Wahyu Puspitarini, akan kepada Ibu Eri ini Ketua STMIK Yadika Bangil dan juga kandidat PhD Universitas di Malaysia. Ini oke, mungkin sementara itu saja. Ada nomor yang bisa teman-teman hubungi. Barangkali nanti ada yang mau didiskusikan. Di nomor HP beliau 085 366 94 953 kali. Nah, nanti beliau akan berdiskusi perihal bagaimana menggunakan seoptimal mungkin good IT governance atau pemerintahan IT yang baik untuk menyebarkan positive vibes kepada lingkungan sekitar. Mungkin untuk ini dulu perkenalannya, nanti berikutnya akan disambung oleh narasumber yang kedua. Narasumber yang kedua ini ada Ibu Titin Wahyuningsih, SAG MSI, Komisioner Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Pengalaman pekerjaan beliau, selain beliau sekarang menjabat sebagai Komisioner Bawaslu Kabupaten Pasuruan masa periode 2018 sampai 2023, beliau juga pernah aktif menjadi Komisioner KPU Kabupaten Pasuruan, yang kita tahu bahwa lembaga penyelenggara pemilu itu ada dua di negara kita, ada KPU dan juga ada Bawaslu.
moto hidup beliau tiada tapak yang sia-sia. Beliau nanti akan membahas perihal bagaimana SKKP itu sebagai sarana pendidikan pemilu untuk generasi milenial dan apakah generasi milenial, apakah SKPP itu memang menjadi garda terdepan sebagai pengawas pemilu atau seperti apa nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Ibu Titin ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu saja kepada narasumber pertama Ibu Eri Wahyu Puspitarini kami silahkan. Baik, terima kasih. Sudah terdengar suara saya? Halo, tes? Sudah, Bu. Sudah, oke. Bisa minta tolong slide presentasi saya? Ya, sambil menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Keynote Speaker kita Pak Muhammad Amin MPDI selaku Ketua Bawaslu Jawa Timur. Yang saya hormati juga Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan Pak Nasrub beserta jajaran Komisioner Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Saya hormati juga kepada panitia penyelenggara webinar kita pada pagi hari ini yang mengambil topik urgensitas penggunaan IT dan pelibatan generasi milenial dalam pengawasan pemilu. Baik, tadi saya sudah diperkenalkan dengan Mbak Ica ya, jadi saya dosen STIM Yadika Bangil, kebetulan mendapat amanah untuk memberikan men-sharing ilmu saya tentang Good IT Governance. Langsung saja pada slide selanjutnya. Oke, next. Nah, ini saya ingin membuka dulu dengan bagaimana wajah kegiatan ekonomi kita di Indonesia pada saat ini, terutama di masa pandemi sekarang. Nah, di situ kita lihat ada sharing ekonomi ya. Jadi berbagai macam kebutuhan manusia sekarang sudah banyak menerapkan dukungan internet atau dunia digital sebagai wahana untuk berinteraksi dan bertransaksi. Seperti halnya itu di sharing ekonomi ada yang biasanya saya pakai itu aplikasi Netflix. Nah, di pandemi ini kemarin sempat beberapa bioskop XX1 dan sebagainya ditutup karena tidak boleh beroperasi. Nah, kita sebagai misalnya pecinta hobi menonton film agar tidak terkendala, nah ini ada aplikasi juga Netflix, kita bisa menonton di rumah. Film-filmnya juga update terbaru. Jadi sharing ekonomi, nggak perlu kemana-mana, cukup di rumah. Begitu juga ada Airbnb. Hotel kita tidak perlu mencari hotel yang istilahnya yang kita inginkan, misalnya kepingin yang model-model Humi atau apa bisa ke Airbnb, terutama biasanya yang suka keluar negeri ya, bingung mau tinggal di mana, cari hotel apa, kita nggak tahu info, cukup tinggal klik aplikasi, simpel, mudah. Begitu juga untuk di proses pembelajaran, education. Dalam pandemi ini rata-rata hampir semua perguruan tinggi itu menggunakan pembelajaran secara daring. Bahkan mungkin di sekolah-sekolah menengah, SMA, bahkan SD, itu sekarang menggunakan sistem daring pembelajarannya, sistem online. Kenapa? Karena kita masih belum bisa untuk berkumpul bersama untuk agar COVID ini tidak menjalar kemana-mana. Jadi sekarang teknologi ini benar-benar dibutuhkan.
yaitu memfasilitasi salah satunya di sisi education. Begitu juga ada yang untuk e-government, pemerintahan. Saya yakin di pemerintahan sendiri dalam pelayanan masyarakat tetap terlaksana ya, tapi berbasis online e-government karena sekarang untuk tatap muka sudah mulai dikurangi. Begitu juga dengan cloud kolaboratif seperti penyimpanan storage. Saya sendiri kalau misalnya menyimpan file sekarang, kalau dulu zaman dulu masih disimpan dalam flash disk, disket, tapi kalau hilang, nah kita nggak tahu harus mencarinya di mana. Nah sekarang tinggal disimpan aja di cloud, kita bisa membukanya kapan saja, di mana saja, tanpa takut merasa kehilangan, gitu ya intinya. Jadi file-file saya terutama yang di laptop biasanya saya integrasikan dengan cloud. Jadi langsung nyimpan di cloud server saya. Kemudian meskipun saya buka lewat HP, lewat iPad, lewat laptop itu langsung bisa saya akses. Jadi nggak perlu takut misalnya barangnya ketinggalan, lupa, tetap ada. Terus ada marketplace. Nah, marketplace ini sebagai pengganti toko-toko konvensional. Terutama saya biasanya sendiri kalau mau keluar sekarang kan takut ya masa pandemi. Biasanya pesan aja via online, nanti ada yang ngirim gitu. Ada contoh-contohnya banyak ya, salah satunya Bukalapak, Tokopedia. Bahkan untuk pelayanan kesehatan pun sekarang juga berbasis online. Ada smart manufacturing, smart city, bahkan smart appliance. Oke, bisa next langsung. Kemudian ini ada salah satu hasil data ya, bahwa dalam kurang lebih 1 dekade ini pertumbuhan untuk penggunaan internet, PC, mobile phone itu semakin tinggi. Kalau dulu mungkin kayak telepon, TV kabel, fax itu jajannya sekarang sudah mulai dikurangi. Kita beralih ke internet. TV saja, TV kabel juga saya rasa dulu sempat jaya ya. Sekarang sudah ada teknologi Smart TV. Smart TV ya cukup TV connect ke internet. Nah, kita bisa streaming via internet, lihat TV atau mungkin channel-channel lainnya, atau bahkan sekarang ada Smart TV Android di mana TV tersebut bisa kita install aplikasi. Jadi kayak main di HP, cuman ditaruh di televisi besar gitu, kita bisa main game juga, bahkan bisa nonton film. Yang penting ada koneksi internet. Bahkan kita bisa muter lagu, muter YouTube dan sebagainya. Jadi penggunaan sekarang internet itu sangat besar percepatannya. Oke, next. Nah, ini data tahun 2017 bahwa kadang satu akun sosial media, satu orang itu bisa punya 5 akun. Bayangkan, kalau dulu aja satu HP, satu nomor, satu istilahnya interaksinya cukup satu. Sekarang sosial medianya bisa punya 5. Misalnya saya ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, mungkin ada Pinterest, ada Pet dan lain-lain. Nah, ini kenapa? Karena mereka di sini ya tadi berhubungan sama kaum milenial. Mereka berbau-bau sosial media ya. Jadi senang kalau interaksi via media sosial. Pertumbuhannya sangat cepat. Oke, next. Ini kejadian, salah satu kejadian yang terjadi bagaimana di industri perhotelan. Kalau dulu kita mengenal hotel bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bahkan bintang 5. Kemudian tergeser dengan home marketplace. Contohnya mungkin Airbnb ya. Jadi kita bisa cari hotel langsung, bahkan
misalnya kita punya tempat, kita bisa jadikan itu hotel. Ada Airi yang kemarin sudah per 1 Juni kalau nggak salah sudah pamit dari Indonesia sehubungan dengan pandemi. Nah ini, karena situasi dan kondisi keadaan kadang kita tidak memprediksikan apakah bisnis kita itu bisa berjalan terus ya, kesinambungan. Karena kondisi ini juga akhirnya sepi, akhirnya banyak juga startup yang gulung tikar. Dan sekarang yang mungkin masih jalan seperti ini ya, marketplace transaksi penjualan online, karena orang sendiri sudah mulai enggan untuk keluar rumah, lebih banyak di rumah, jadi mereka pesannya transaksi belinya online. Gojek, GoFood mungkin masih bisa ya, tapi untuk hotel, nah orang-orang sudah mengurangi untuk berpergian sehingga tidak ada transaksi dan akhirnya sepi. Per 1 Juni kemarin salah satu contoh, Airi sudah pamit dari Indonesia. Oke, next. Nah, jadi itu tadi ya gejala-gejala transformasi di Indonesia. Kita sebagai kaum milenial, kalau tadi menyebutkan milenial 80-an ke atas ya, berarti saya masih ini ya, kaum milenial ya. Di sini kita harus bisa membaca situasi dan kondisi bagaimana bisa berinovasi terhadap teknologi. Tadi dari toko fisik menjadi toko online, ada beberapa marketplace. Terus transportasi juga itu berubah menjadi transportasi online, berbasis online. Oke, next. Nah, seperti itu pembuka dari kondisi di Indonesia. Nah, terus bagaimana cara kita mengelola yang baik? Di sini ada saya ambil dari penelitiannya Azawi tahun 2017 tentang bagaimana apa saja parameter-parameter good governance, tata kelola yang baik. Di situ ada 8 parameter yang mungkin bisa dijadikan acuan. Yang pertama adalah responsif. Jadi bagaimana seberapa cepat kita merespon. Terutama kalau bidang pemerintahan biasanya di sini kalau ada keluhan-keluhan dari masyarakat, nah ini harus cepat segera ditanggapi. Kayak misalnya ada jalan rusak, nah itu ada keluhan dari masyarakat, bagaimana? Nah itu harus cepat. Kalau lama, nah itu tidak masuk di ini ya, good governance ya. Terus kemudian parameternya ada accountable. Accountable di sini berarti harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian transparan, dia terbuka ya. Terus ada consensus oriented. Ini maksudnya kesepakatan bersama. Kemudian ada equitable dan inklusif, di mana ini adil dan memposisikannya secara inklusif ya, sama, tidak ada perbedaan. Kemudian efektif dan efisien. Terus ada follows rule of law, yang mengikuti aturan yang ada, dan ada partisipasif dari masyarakat. Di Bawaslu sudah ada ya partisipasi. Nanti mungkin akan lebih dijelaskan oleh Ibu Titin. Oke, next. Kemudian dari good governance ini, bagaimana sinergi dari peran pemerintah? Jadi ini stakeholder pemerintah di mana saling bekerja sama antara pemerintah sebagai fasilitator, regulator, dan inisiator. Juga ada akademisi sebagai konseptor dan fasilitator pengembangan sumber daya manusianya. Terus ada juga stakeholder dunia usaha, di mana sebagai subjek dan objek untuk ekonomi kreatif. Kalau di Kabupaten Pasuruan kita banyak mengenal UMKM ya, UMKM. Kemudian ada masyarakat atau komunitas sebagai akselerator penghubung dan media. Nah, media ini penting karena itu sebagai informasi, publikasi informasi juga sebagai alat kontrol.
asalkan media tersebut tidak ada kepemihakan. Oke, next. Nah, dari peran pemerintah tadi, kita masuk ke generation of digital government. Jadi kalau revolusi industri itu ada generasi mulai revolusi industri 1, ada 2, sekarang kita memasuki ke revolusi industri keempat. Digital government pun itu ada mempunyai generasinya. Kalau generasi pertama, e-government, itu tujuan pertamanya hanya pada sebatas pelayanan, peningkatan pelayanan yang baik. Kalau e-government yang tingkat 2.0 itu sudah mulai terbuka, transparans, terus juga berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lainnya, terintegrasi. Nah, masuk ke e-government 3.0, nah ini sudah mulai ada societal problem solving, sudah ada bagaimana masalah itu bisa diselesaikan, juga memaksimalkan sumber daya yang ada. Jadi meskipun kondisi kita saat ini ada keterbatasan sumber daya, tapi bagaimana itu bisa dimaksimalkan untuk hasil yang maksimal. Metodenya pun berbeda. Kalau e-government ketiga, ini sudah mulai ada smart governance, di mana di situ key tool-nya ini ada teknologi ubiquitous sensor. Kalau e-government 1.0 itu masih menggunakan portal atau lebih ke areanya organizational infrastructure. Nah, kalau yang di e-government 2.0 itu menggunakan sosial media, open di big data. Nah, e-government 3.0 ini sudah menggunakan AI, artificial intelligence dan internet of things. Ada bisa menggunakan ubiquitous sensor, smart device dan lain-lain. Dari sisi keilmuan pun ini sudah terintegrasi dengan segala keilmuan. Jadi kalau e-government 3.0 ini domainnya tidak hanya dari keilmuan pemerintahan, tapi juga dari ekonomi, lingkungan, behavior science, dan sebagainya. Jadi berkolaborasi dengan keilmuan lainnya. Ini yang generasi e-government. Oke, next. Nah, bagaimana challenge to e-government tadi? Kalau dari internal challenge, dari sisi budget, nah pasti butuh pembiayaan. Nah, pembiayaan ini nanti siapa yang akan memberikan pendanaan? Apakah semua dibiayai oleh pemerintah atau bahkan ada bantuan dari pihak lain? Contoh misalnya di negara Albania itu ada yang membantu dari lembaga namanya USAID atau ada juga program dari UNDP. Nah, itu membantu. Nah, kalau kita bagaimana ini nanti? Challenge-nya budgetnya siapa? Pendanaannya. Terus juga bagaimana dengan hambatan hukum, legal barriers? Apakah hukumnya sudah update? Sistemnya sudah update? Jangan-jangan nanti kayak kasus yang sempat dulu ada berita narkoba, ada jenis narkoba yang baru, tapi ternyata nggak bisa ditangkap karena jenisnya itu belum ada di undang-undang. Nah, seperti itu. Jadi dari segi hukum juga harus update juga. Kemudian dari internal challenge ada infrastrukturnya juga bagaimana? Karena semua ini dibangun berdasarkan kebutuhan teknologi. Nah, ini nanti infrastrukturnya seperti apa? Apakah yang teknologi terbaru itu bisa menggantikan yang lama? Jangan-jangan nanti diberikan infrastruktur baru ternyata juga tidak bisa digunakan dengan maksimal. Kemudian ada compatibility, apakah itu compatible juga? Contohnya misalnya ada teknologinya itu apakah compatible ke semua platform dan sebagainya.
Dan yang paling terpenting di sini adalah human resource management-nya. SDM kita bagaimana sih? Apakah siap menerima teknologi tersebut? Saya sempat dapat cerita dari rekan pada pelaksanaan pilkada kemarin ya. Contoh saja yang paling simpel dari sisi waktu ini memfoto hasil rekapan. Biasanya kan di TPS itu kan ada. Foto itu juga enggak asal moto ya. Jadi mungkin kamera bagus, HP sudah bagus. Tapi saat foto ceklik, nah itu entah itu goyang apa akhirnya ngeblur. Sehingga ketika dikirim akhirnya nggak bisa terbaca hasilnya itu. Jadi ini enggak tahu TPS berapa, hasilnya seperti apa. Nah, hal-hal seperti itu juga menjadi hambatan kita dari human resource-nya. Kemudian dari sisi external challenge. Accessibility itu penting ya, di mana semua bisa mengakses internet. Terus ada trust, kepercayaan dari masyarakat. Benar nggak sih ini jujur? Benar nggak ada manipulasi surat suara? Kalau nggak ada trust, kepercayaan dari masyarakat itu juga percuma meskipun kita sudah membuat infrastruktur yang baik. Kemudian ada illiterasi untuk external challenge. Nah, ini yang susah di kita, yaitu terutama dalam menggunakan media sosial ya. Kadang itu kita cuma baca judulnya tapi enggak baca isinya, sehingga langsung membuat kesimpulan. Nah, itu yang akhirnya bisa membuat berita-berita hoax dan sebagainya. Kadang kan berita itu membuat judul supaya kesannya, biar dibaca gitu beritanya. Tapi ternyata bukan itu intinya. Nah, itu juga literasi kita kurang. Terus transparansi ya, terus ada benchmarking vs user opinion. Apakah teknologi yang ada itu sesuai dengan kebutuhan kita? Dan dari sisi sistem challenge, nah ini informasinya harus available dan juga ada competition and cooperation, kerjasama dalam mendorong antara private pihak swasta dan sistem publik. Ini tantangannya untuk e-government. Oke, next. Dari challenge, nah ini saya mengambil data dari Bawaslu ya tahun 2020 kemarin, hasil dari rekapan tiap daerah yang mengadakan pilkada ya, sekitar kalau nggak salah sekitar 270 daerah. Nah, itu melaporkan tentang adanya ketersediaan dan kondisi jaringan internal. Nah, yang perlu kita soroti di sini ternyata jaringan tidak tersedia di sini masih banyak ya. Dari kecamatan aja 500 daerah itu tidak tersedia jaringan internet. Nah, kalau kondisinya seperti ini bagaimana infrastrukturnya? Yang tidak stabil pun di situ juga banyak. Di desa kelurahan ada 7.987 daerah. Nah, ini sumbernya saya minta dari Bawaslu tahun 2020, jadi yang terbaru. Oke, next. Jadi jaringan stabilnya 67%. Oke, ini saya coba memberikan gambaran tentang e-voting yang di beberapa negara. Jadi di negara lain sudah ada yang menggunakan e-voting, tapi bagaimana statusnya? Nah, di poin nomor 1 ada negara yang mengimplementasikan e-voting secara lengkap dan sukses di sana. Nah, situ bisa berkaca dari India, Brasil, Filipina, dan Estonia. Terus ada juga negara yang mengimplementasikan e-voting hanya sebagian. Nah, itu ada Argentina, US, Belgium, Kanada, Jepang, Meksiko, France, dan Peru.
ada juga negara yang akhirnya membatalkan untuk mengimplementasi setelah menggunakan e-voting. Jadi mungkin ada beberapa kendala sehingga di-cancel, nggak jadi. Itu poin nomor 3, ada Australia, Costa Rica, Finland, Guatemala, UK, Ireland, Italia, Kazakhstan, dan Norwegia. Terus ada juga negara yang tidak melanjutkan untuk mengimplementasi e-voting. Ada Netherlands, Germany, dan Paraguay. Dan kita di posisi yang nomor 5, negara yang sedang proses testing e-voting, Indonesia. Nah, saya coba cari-cari, ternyata ada daerah yang sudah melakukan e-voting. Coba next slide. Next slide. Nah, di situ ada daerah Kabupaten Pemalang tahun 2018 kemarin. Ternyata pilkadesnya sudah melakukan e-voting secara serentak. Mungkin e-voting ini belum seluruh ya secara nasional, masih di beberapa negara. Nah, ini kita persiapan apakah e-voting ini cocok apa enggak di negara kita. Tapi kalau melihat kondisi kita sekarang pandemi, apalagi sebentar lagi pilkada, bagaimana kalau ini diadakan konvensional kan nggak mungkin, karena jelas berkerumun, terus ketemu banyak orang. Nah, mungkin alternatifnya e-voting, tapi e-voting ini juga masih butuh satu tempat. Nah, ini saya kemarin dapat kiriman paper dari teman saya, satu kuliah di Malaysia. Kebetulan disertasinya tentang generasi e-voting. Tapi dengan adanya pandemi ada teknologi baru namanya U-Vote, Ubiquitous Vote. Coba next slide. Nah, U-Vote ini menggunakan teknologi ubiquitous sensor. Jadi masyarakat nggak perlu datang ke suatu tempat, meskipun di situ kalau e-vote kan kita masih perlu alat ya, datang klik-klik gitu. Nah, di U-Vote ini, ubiquitous vote, kita cuman butuh terkoneksi dengan gadget kita, gadget voternya. Nah, seperti ini mapping, teknologi mappingnya mungkin ini bisa digunakan di masa pandemi sekarang karena pemilih atau voter itu tidak perlu datang langsung ke tempatnya. Jadi bisa dari rumah, bisa dari mana saja, yang penting terkoneksi dengan gadget. Tapi masalahnya sekarang apakah akses itu menyeluruh di seluruh Indonesia gitu. Nah, ini perlu dilihat kembali, ditinjau kembali. Nah, kadang meskipun kita sudah menggunakan implementasi teknologi yang baik, infrastruktur yang baik, tapi banyak faktor yang bisa mempengaruhi sehingga pelaksanaannya tersebut tidak bisa sukses. Misalnya dari kepercayaan publik atau mungkin dari distribusi teknologi ke masyarakatnya sendiri. Oke, terakhir, maka dari itu mungkin ini ada beberapa rekomendasi yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, dari pemerintah daerah barangkali bisa menyediakan open data bahkan infrastrukturnya. Terus yang kedua, pemerintah daerah juga mendorong pengembangan startup companies. Di sini kita berusaha saling kerjasama dari sisi pemerintah juga masyarakat yang punya keilmuan, terutama di sini yang kita soroti adalah masyarakat milenial. Terus poin 3, nah ini masyarakat terutama generasi muda itu ikut aktif membangun startup seperti aplikasi-aplikasi tadi itu tidak bisa kita pungkiri bahwa kebanyakan yang mempunyai startup muda ini adalah generasi muda. Startup sukses itu adalah anak-anak muda sekarang. Nah, sekarang saatnya untuk mengerahkan segala kemampuan inovasi sehingga bisa menjadi salah satu hasil untuk pendidikan masa kini. Baik, mungkin itu
dari saya sekilas tentang sharing saya mengenai materi untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan atau ada yang kesalahan. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.